Berjumpa kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelumnya, klik subscribe, bunyikan tanda lonceng. Jangan lupa klik like, berikan komen, dan share ke sahabat-sahabat terkasih semuanya agar pembelajaran dan pencerahan kami tersebar luas. Selanjutnya kita akan membahas pembagian laba rugi persekutuan. Laba rugi dalam siklus akuntansi berasal dari laporan keuangan yang disusun setelah daftar saldo yang sudah memuat saldo akun yang sesungguhnya berdasarkan basis akrual dalam daftar saldo setelah penyesuaian. Jurnal distribusi laba rugi dibuat pada siklus penutupan pembukuan setelah penutupan akun beban dan pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ditutup ke ekuitas pada subakun modal masing-masing anggota. Kemudian, karakteristik berpartisipasi dalam pembagian laba rugi maka harus dilakukan secara adil. Maksudnya adalah sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota dan tidak ada perbedaan yang mencolok. Maka diperlukan pembagian laba rugi yang disepakati bersama oleh seluruh anggota persekutuan. Adapun metode pembagian laba rugi yang bisa diterapkan diantaranya adalah sama rata, rasio perjanjian, rasio modal, bunga atas modal, gaji dan atau bonus, dan terakhir bunga atas modal, gaji dan atau bonus. Nah, kita akan bahas satu persatu model pembagian laba rugi persekutuan. Misalnya persekutuan Ari dan Reri memperoleh laba pada tahun berjalan 36 juta. Berikut disajikan rekening modal Ari dan Reri, di mana modal Ari saldo awalnya 50 juta, ada setoran modal tanggal 1 April, sehingga dikredit 10 juta, saldonya menjadi 60 juta. Kemudian modal Reri saldo awalnya 70 juta, ada penarikan 5 juta pada tanggal 1 Maret, saldonya menjadi 65 juta. Dan tanggal 1 November ada setoran modal di kredit 10 juta, saldo akhirnya menjadi 75 juta. Nah, berdasarkan ini kita akan membuat pembagian laba rugi. Yang pertama misalnya pembagian laba rugi secara merata. Nah, laba 36 juta kita langsung bagi dua, masing-masing akan mendapatkan bagian 18 juta. Sehingga jurnal pembagian laba ruginya adalah ikhtisar laba rugi didebat 36 juta, modal Ari dan modal Reri dikredit masing-masing 18 juta. Nah, bila laba ruginya dibagi berdasarkan perjanjian, nah misalnya kesepakatannya bagian laba rugi untuk Ari dan Reri perbandingannya adalah 3:2. Kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 2-nya sama dengan 5, sehingga bagian laba untuk Ari-nya perhitungannya adalah 3/5 kali 36 juta, hasilnya 21.600.000, dan Reri 2/5 kali 36 juta, hasilnya 14.400.000. Sehingga jurnal pembagian laba ruginya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi 36 juta, modal Ari dan modal Reri dikredit masing-masing 21.600.000 dan 14.400.000. Kemudian yang ketiga berdasarkan rasio modal. Nah, kalau berdasarkan rasio modal itu ada beberapa rasio modal yang bisa dipakai. Yang pertama adalah rasio modal awal, yaitu modal awal pendirian. Nah, di sini datanya tidak ada, kita tidak akan buatkan perhitungannya. Yang kedua itu ada yang ke B, itu adalah rasio modal awal periode. Jadi kita menggunakan rasio perbandingan awal periode. Di sini saldo modalnya Ari dan Reri awal periode adalah 50 juta berbanding 70 juta. Sehingga kalau disederhanakan 5/7, sehingga bagian laba untuk Ari adalah 5/12 kali 36 juta, hasilnya 15 juta. Untuk Reri 7/12 kali 36 juta, hasilnya 21 juta. Sehingga jurnal pembagian laba ruginya adalah ikhtisar laba rugi di debit 36 juta, modal Ari dan Reri dikredit masing-masing 15 juta dan 21 juta. Nah, bila menggunakan yang ke C adalah rasio modal akhir periode, maka perbandingannya adalah perbandingan saldo modal akhir periode, yaitu 60 juta berbanding 75 juta.
atau disederhanakan menjadi 6 berbanding 7,5. Kalau dijumlahkan menjadi 13,5. Sehingga bagian laba untuk Ari 6 per 13,5 kali 36 juta, 16 juta. Untuk Reri 7,5 per 13,5 kali 36 juta, hasilnya 20 juta. Sehingga jurnal pembagian laba ruginya adalah istilah laba rugi di debit 36 juta dan modal Eri dan Reri di kredit masing-masing 16 juta dan 20 juta. Kemudian yang kedua berdasarkan rasio modal rata-rata, maka kita dicari dulu rata-rata masing-masing anggota. Yaitu untuk Ari saldo 50 juta mengendap 3 bulan dikalikan 3, saldo 60 juta mengendap 9 bulan kalikan 9 bagi 12, hasilnya 690 juta bagi 12, rata-ratanya 57 juta 500 ribu rupiah. Rata-rata modal Reri saldo 70 juta mengendap 2 bulan, saldo 65 juta mengendap 8 bulan, saldo 75 juta mengendap 2 bulan, dibagi 12, hasilnya 810 juta, bagi 12, hasilnya 67 juta 500 ribu. Nah, berdasarkan saldo modal rata-rata ini, kita buatkan perbandingan menjadi 5,75 berbanding 6,75. Sehingga untuk Ari 5,75 bagi 12,5 kali 36 juta, hasilnya 16 juta 560 ribu. Untuk Reri 6,75 bagi 12,5 kali 36 juta, hasilnya 19 juta 440 ribu. Sehingga jurnal pembagian laba ruginya adalah istilah laba rugi di debit 36 juta, modal Ari dan Reri di kredit masing-masing 16 juta 560 ribu dan 19 juta 440 ribu. Bila berdasarkan pembagian yang nomor 4, yaitu bunga atas modal rata-rata 6% dan sisa laba dibagi rata. Pertama kita hitung pembagian atas bunga, yaitu bunga untuk modal Ari 50 juta 500 ribu kali 6%, 3 juta 450 ribu. Bunga untuk modal Reri 67 juta 500 ribu kali 6% sama dengan 4 juta 50 ribu. Nah, sisa labanya adalah 36 juta dikurangi 3 juta 450 ribu plus 4 juta 50 ribu, kita bagi 2, hasilnya 14 juta 250 ribu. Sehingga kita hitung kembali total bagian laba untuk Ari dan Reri adalah untuk Ari berdasarkan bunga 3 juta 450 ribu, berdasarkan bagi rata 14 juta 250 ribu, hasilnya 17 juta 700 ribu. Untuk Reri bunganya 4 juta 50 ribu, bagi ratanya 14 juta 250 ribu, sehingga totalnya adalah 18 juta 300 ribu. Sehingga jurnal bagian laba ruginya sebagai berikut. Kita lanjut ke pembagian laba rugi berdasarkan atas bonus Ari 20% dari laba setelah bonus, kemudian gaji per bulan untuk Ari 1 juta 250 ribu dan gaji untuk Reri 1 juta. Sisanya dibagi rata. Nah, sehingga pertama kita hitung bonus. Bonus untuk Ari 20% kali laba setelah bonus, sehingga penjabarannya menjadi laba sama dengan laba setelah bonus plus bonus. Sehingga kalau kita buat aljabarnya 36 juta sama dengan laba setelah bonus, kita inisialkan X, bonusnya adalah 20% kali X. Sehingga 36 juta sama dengan 120% X. Sehingga kita dapat hitung X-nya dalam hal ini laba setelah bonusnya adalah 30 juta. Sehingga bonus untuk Arinya bisa kita hitung 20% kali laba setelah bonus 30 juta, hasilnya 6 juta. Kemudian bagian laba berdasarkan gaji untuk Ari 12 kali 1 juta 250 ribu, hasilnya 15 juta. Untuk Reri 12 kali 1 juta, hasilnya 12 juta. Sehingga sisa labanya dibagi rata adalah 36 juta dikurangi 6 juta bonus untuk Ari. Kemudian gaji untuk Ari 15 juta, gaji untuk Reri 12 juta, bagi 2, hasilnya 3 juta bagi 2. Hasilnya yang bagi rata masing-masing 1 juta 500 ribu. Sehingga total pembagian laba ruginya menjadi untuk Ari
bonus 6 juta, gaji 15 juta, bagi rata 1.500.000, totalnya 22.500.000. Untuk Reri, gaji 12 juta, kemudian bagi rata 1.500.000, totalnya 13.500.000. Sehingga jurnal bagian laba ruginya sebagai berikut. Selanjutnya, yang nomor 6, pembagian laba rugi berdasarkan bunga atas modal, bonus, kemudian gaji berturut-turut seperti yang di atas, sisanya dibagi rata. Sehingga kalau kita hitung, bunga berdasarkan perhitungan sebelumnya adalah 3.450.000 untuk Ari, 4.050.000 untuk Reri. Kemudian bonus untuk Ari sesuai perhitungan sebelumnya adalah 6 juta. Kemudian gaji untuk Ari sesuai perhitungan sebelumnya 15 juta, untuk Reri 12 juta. Sehingga sisa labanya kita hitung bagi rata, 36 juta dikurangi berdasarkan bunga 3.450.000 plus 4.050.000, bonus untuk Ari 6 juta, kemudian gaji untuk Ari 15 juta dan Reri 12 juta. Sehingga bagi 2 hasilnya minus 4.500.000, bagi 2 hasilnya minus 2.250.000. Sehingga total bagian laba untuk Ari-nya adalah 3.450.000 berdasarkan bunga, kemudian bonus 6 juta, kemudian gaji 15 juta dikurangi bagi ratanya 2.250.000, totalnya 22.200.000. Untuk Reri berdasarkan bunga 4.050.000, gaji 12 juta dikurangi bagi rata 2.250.000, hasilnya 13.800.000. Sehingga jurnal pembagian laba ruginya adalah intisar laba rugi didapat 36 juta, modal Ari dan Reri masing-masing dikredit 22.200.000 dan 13.800.000. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah yang dikredit atas modal Ari dan Reri-nya ini harus persis sama, totalnya ini sama dengan intisar laba rugi 36 juta. Tidak boleh lebih atau kurang serupiah pun. Selamat belajar.